sambutan Ketua Panitia Wisuda Bapak Wikanto MPDK. Salam. Terima kasih untuk jawaban yang kurang semangat. Maka saya ulangi sekali lagi. Salam. Puji nama Tuhan. Jadi, sesuai dengan tema orasi ilmiah kita pada siang hari ini, peran pendidikan teologi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 itu merupakan sebuah perjalanan teknologi yang menuju kepada abad di mana semua serba digital. Nanti kalau sudah akan menghadapi masa itu dan sekarang sudah mulai, yaitu segala sesuatu secara digital. Itu luar biasa. Oleh karena itu kami ucapkan salam hormat kepada Bapak pendiri SDT KSM, Bapak Pastor Sibuan, beserta dengan Ibu yang sekaligus juga sponsor dari lembaga kita ini. Yang kami hormati juga Bapak Ketua SDT beserta dengan Sesti dan Sivitas Akademika yang juga mendukung sehingga terselenggaranya lah acara wisuda di siang hari ini. Dan kami mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang pada hari ini telah dinyatakan lulus dan berhasil menyandang gelar sarjana dan magister. Untuk itu kami juga mengucapkan selamat kepada para orang tua dan keluarga yang sudah berhasil bekerja keras mendidik, mendampingi anak-anak kita sehingga bisa mencapai gelar sarjana dan magister yang siang hari ini juga kita laksanakan bersama-sama. Untuk itu kami juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras dan ada sebagian yang kurang keras juga kerjanya. Kami ucapkan banyak terima kasih ya, sehingga akhirnya semuanya ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu akhir dari kata supaya tidak dikatakan ini sambutan lama sekali gitu, maka akan saya akhiri sambutan saya dengan memberikan sebuah pantun yang kembali mundur sedikit, bukan di era 4.0 tetapi ke era 2.0. Jadi 2.0 itu kalau dipantunkan seperti ini. Jangan berkebun di tepi telaga, karena banyak pohon yang gampang patah. Kepada ibu mintalah doa supaya ilmunya bermanfaat. Nah, yang terakhir untuk wisudawan wisudawati yang kebetulan hari ini didampingi oleh orang yang sangat dekat, saya mengucapkan sebuah pantun begini. Pagi-pagi pergi ke sawah, pergi ke sawah, ketemulah sapi. Ketemu sapi, saudara. Ketemu sapi. Aku yang menemani mendaftarkan kuliah, tetapi setelah diwisuda dia yang mendampingi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya
dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI, Bapak Dr. Uli Saud Penenggolan, MTH. Disilakan. Salam. Yang saya hormati Bapak Pastor Saud M. Hasibuan sebagai pendiri STT KSM, sekaligus Ketua Sinode Gereja Santosa ASI. Yang saya hormati Bapak Cesar Petrus Hasibuan sebagai Ketua Yayasan Santosa ASI. Bapak Ibu Saudara sponsorship STT KSM yang telah mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan di STT KSM. Bapak Ibu Sesti STT KSM Santosa ASI, para dosen yang saya hormati dan saya banggakan, kita beri aplaus kepada para dosen yang terus Bapak Ibu orang tua wisudawan yang saya hormati yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk kami didik. Bapak Ibu undangan yang saya hormati dan secara khusus juga untuk wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung yang memelihara hidup kita sampai saat ini. Wisuda pada hari ini sudah lebih leluasa bila dibandingkan dengan wisuda tahun sebelumnya yang dihantui oleh suasana pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara wisudawan yang berbahagia, wisuda adalah peristiwa yang bersejarah dan sekaligus momen yang sangat dinantikan oleh setiap mahasiswa yang mengikuti pendidikan, karena dengan dilaksanakannya wisuda ini, maka halayak ramai akan mengetahui bahwa pribadi tersebut telah menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Wisuda bukanlah akhir dari sebuah proses belajar, karena dengan dilaksanakannya wisuda ini Anda akan memasuki suasana yang baru dan terbentang suatu tantangan baru untuk mewujudkan dan mengimplementasikan ilmu yang selama ini di perkuliahan didapatkan. Dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan bukanlah hal yang mudah, masih membutuhkan kompetensi dan strategi yang tepat, karena situasi lapangan yang berbeda dan perubahan zaman yang begitu cepat. Oleh sebab itu, STT KSM Santosa ASI mengambil tema wisuda pada hari ini. Peranan pendidikan teologi dalam menghadapi revolusi industri 5.0. Dengan harapan para wisudawan menyadari pentingnya peran pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 5.0. Revolusi industri 5.0 sudah ada di hadapan kita. Suka atau tidak suka, kita harus jalani bersama. Para wisudawan akan tetap eksis dan hadir serta aktif memainkan perannya dalam perkembangan industri yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan membawa warna yang berbeda sesuai dengan panggilan sebagai hamba Tuhan. Para wisudawan yang kami kasihi, pesan saya kepada para wisudawan yang kemudian disebut alumni, ingat, tugas dan tanggung jawab saudara kepada alma mater ada 3 hal penting yang ditekankan. Pertama, sebagai katalisator, adalah yang menjadi ujung tombak di tengah-tengah masyarakat. Kala Anda bagus dan cakap melakukan, maka STT KSM akan dipuji. Tetapi tak kala Anda menjadi batu sandungan dalam kehidupan masyarakat, maka STT KSM akan dicela. Saudara adalah sebagai kontributor. Oleh karena itu, tak kala Anda nanti tamat, jangan lupa STT KSM. Doakan, dukung, dan utuslah mahasiswa untuk datang ke kampus tercinta. Amin. Aminnya kecil. Amin. Yang ketiga, Iron Stop. Saudara adalah orang-orang yang diharapkan nanti
meneruskan estafet kepemimpinan di STT IKSM. Kalau Anda berpotensi, silakan bergabung ke STT IKSM sebagai dosen, sebagai terapeuti pendidik yang kelak akan mendukung dan melaksanakan banyak perubahan di STT kita. STT IKSM adalah sebagai lembaga Tuhan yang hadirkan di tengah-tengah masyarakat, telah melaksanakan wisuda program sarjana yang ke-20 dan program magister yang ke-9. Semuanya itu terlaksana berkat kerjasama yang baik antara mahasiswa, para dosen, pihak penyelenggara, pihak sponsor, dan para orang tua wisudawan yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dipersiapkan di tempat ini. Untuk itu kami sebagai Sivitas Akademika STT IKSM Santosa Aceh mengucapkan terima kasih dan doa kami agar Tuhan terus memberkati saudara-saudara semua. Akhirnya, atas nama Sivitas Akademika STT IKSM, kami mengucapkan selamat dan sukses untuk para wisudawan yang diwisuda hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Santosa ASI, Bapak Cesar Petrus Hasibuan, MBA. Shalom. Yang saya hormati dan saya kasihi semua yang ada di sini, puji syukur pada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada hari ini STT IKSM Santosa ASI dapat melaksanakan wisuda angkatan yang ke-20 ya Pak. Kami dari Yayasan Santosa ASI sebagai badan penyelenggara STT IKSM Santosa ASI mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ketua STT dan SST dan seluruh dosen yang telah bekerja keras sepanjang tahun ajaran ini dan bisa mengadakan kegiatan ini dengan sangat baik. Pesan dan harapan dari kami Yayasan Santosa ASI, kiranya para wisudawan dan wisudawati dapat melihat wisuda ini sebagai bukan suatu pencapaian akhir yang fenomenal, tapi ini adalah sebagai suatu bentuk permulaan dari kesulitan-kesulitan yang akan kalian hadapi di kemudian hari. Jangan berpikir setelah menjadi sarjana lalu kemudian segala sesuatunya akan menjadi lebih baik dan akan lebih mudah. Jangan berpikir, tetapi berpikir untuk bisa mengembangkan diri lebih baik lagi, untuk menghadapi segala tantangan dan menjadi excel dalam segala sesuatu. Pesan saya seperti sebelumnya saya pernah katakan di PMS hari Jumat adalah, ada yang ingat nggak ya? Oh iya, saya kemarin itu bilang nggak ada yang ingat, cuma Ibu Kristen yang ingat, kayaknya mahasiswa nggak ada yang ingat karena pada ketakutan mendengar suara yang terlalu keras mungkin saat itu ya. Jangan terlalu berharap, don't expect too much ya, jangan terlalu tinggi berharap tinggi terus nanti kalau udah wisuda apalagi yang sarjana S1 dapat gaji tinggi tiba-tiba, jangan-jangan Anda nggak dapat pekerjaan, jangan-jangan Anda akan menganggur, jangan-jangan Anda akan menjaga toko jadi SPG. Don't expect too much, tapi Anda lakukan yang terbaik, Anda berusaha yang terbaik, Anda berdoa kepada Tuhan, cantumkan harapan Anda kepada Tuhan, dan saat harapan Anda itu berkenan di hadapan Tuhan, saat Anda
kami takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan harapan Anda terwujud. Dan seperti saya bilang, gantungkan harapan itu setinggi langit, sehingga langit itu rubuh, karena Anda tidak punya sayap dan Anda bukan Superman untuk naik ke atas langit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kata sambutan dari pendiri Sekolah Tinggi Teologi Bapak Pastor Saud M. Hasibuan disilahkan. Shalom. Perjumpaan seperti hari ini jarang terjadi. Demikianlah Tuhan berkehendak. Siapakah kita ini mempunyai peluang? Lagunya adalah jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yang dikasihi Tuhan, kita yang hadir semua di ruangan ini patut mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dari permulaan kita masuk di ruangan ini dan duduk, sangat berbahagia. Saya sangat berbahagia karena sekarang saya menjelang umur 78 tahun. Dan dapat menghadiri wisuda STKSM Santosa Asi yang ke-20. Saya memandang hari ini sebagai hari seperti perkataan Musa, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Dan saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa, kalau saya umur 76 tahun bertobat, bagaimana dengan saudara-saudara? Ada mahasiswa yang 19 tahun, paling banyak, paling tua umur 30 tahun. Ini menunjuk kepada betapa panjang waktumu untuk satu perkataan Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya banyak waktu untuk berprestasi, dan Tuhan akan memberkati kamu dengan kasih karunia yang berkelimpahan. Di dalam sambutan tertulis ini singkat sekali,
Bagi saudara boleh dikatakan ini bersejarah, karena mengingat firman Tuhan katakan di sini dalam buku Yohanes 15 ayat 16-17, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Siapakah kita? Kalau lagunya ya, siapakah aku ini Tuhan, jadi kasih sayangmu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Bukankah ini hari yang bersejarah kepada saudara, pada kita yang hadir di sini mendengar Tuhanlah yang memilih kita? Betapa berharganya kita semua di pemandangan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan melayani pekerjaannya di hari-hari yang kita tidak tahu berapa lama, kita tidak tahu berapa lama, tetapi Tuhan memberi jaminan kepada umatnya bahwa keselamatan jiwa kita telah dijamin oleh Yesus, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak takut sebab Kau di sisiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berperang di Ukraina itu, di Ukraina adalah orang Kristen sama orang Kristen. NATO, Amerika, Rusia, dan lain-lain itu orang Kristen itu. Kita orang Kristen. Dan mereka juga mengatakan mereka juga umat pilihan, sama dengan kita. Dan kalau ancaman perang nuklir itu terjadi di Pasir sana, di nuklir, efeknya sampai ke Jakarta. Jadi kematian itu seperti yang tertulis, seperti pencuri di waktu malam. Tapi apakah bedanya orang yang percaya, yang dipilih Tuhan, yang sungguh-sungguh benar dipilih Tuhan, dengan moto apa yang Ibu sampaikan tadi, membedakan umat pilihan
Dan kita mengambil moto kudus karena dikuduskan Tuhan, kuat karena dikuatkan Tuhan, dan kasih karena Tuhan yang mengasihi. Beda apa itu dengan manusia yang lain? Jadi kalau peluang kepada kita semua, bukan kepada wisuda-wisudawan ya, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yang tua seperti saya, entah berapa hari lagi saya ada, entah berapa hari lagi atau berapa lama lagi, harus menjadi berkat. Dan saudara yang muda, lebih panjang waktunya atau lebih pendek, harus menjadi berkat. Penekanannya adalah dalam perjuangan ke depan, firman Tuhan mengatakan adalah seperti teladan Yesus. Yesus memberi teladan. Begitu selesai dia dibaptis, dibawa ke percobaan, kena dengan ujian cobaan di sana 40 hari 40 malam. Cobaan yang pertama adalah keinginan daging. Yesus tuntas dan menang. Keangkuhan hidup, Yesus menang dan tuntas. Keinginan dunia, Yesus tuntas dan menang. Dan tiga keinginan itu ditambah lagi bahwa iblis licik, menunggu waktunya yang tepat. Tapi Yesus pun menang. Haleluya. Upah dosa adalah maut. Telah diselesaikan Tuhan Yesus kepada murid dan umat yang dipilih. Haleluya. Ini yang harus kita bawa kemana kita pergi. Kemana kita pergi dan tiba, menanglah dalam ujian cobaan itu. Ujian cobaan keinginan daging, ujian dan cobaan keangkuhan hidup, ujian dan cobaan keinginan dunia, dan kelicikan iblis yang begitu hebat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ini yang harus kita bawa. Dari tempat ini sebentar lagi kita tinggalkan tempat ini. Dan istri saya sudah kasih kode begini terus. Udah lapar. Kok saya dijawab apa? Tadi udah saya katakan, menang dalam keinginan daging. Haleluya. Harus menang juga dalam keangkuhan hidup. Harus juga menang dalam keinginan dunia. Melayani, mengasihi, lebih sungguh. Ini tidak main-main. Mengatakan mudah, tapi resepnya ada di dalam penutupan sambutan ini. Tugas-tugas menanti saudara-saudari dalam pelayanan masyarakat, baik melalui organisasi gereja maupun badan-badan lainnya. Yang penting adalah bahwa oleh Injil Kerajaan Sorga, Injil Kristus sebagai yang utama dilakukan dengan berdoa
dan berpuasa. Kepada mahasiswa, berdoa dan berpuasa. Tuhan adalah Tuhan. Dia pun berdoa dan berpuasa. Sehingga dia menang. Mulai dari Taman Getsemane dengan penganiayaan dan penderitaan, dia menang. Ini contoh kepada kita semua. Jangan terlena, karena iblis licik melalui keinginan-keinginan itu sampai detik ini sangat mudah kita dikalahkan. Tetapi berdoa dan berpuasa, ajaran Yesus Kristus yang terutama di dalam hidup ini, ya, yang terutama. Tidak usah diajari lagi. Sudah lulus firman Tuhan, tapi berdoa dan berpuasa. Saya pun belum lulus, sudah 78 tahun, tapi saya terus berdoa, berjuang. Dan Tuhan tolong kita untuk menang. Amin. Ada yang berbahagia di sini. Di sekolah kita ini udah suami istri jadi sarjana teologi. Itu yang sana siapa? Wandi. Ini siapa ini? Olira. Haleluya. Haleluya. Kau harus bernyanyi itu. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Yesus. Haleluya. Dan juga ini ada satu lagi. Pemuda dari Intan Jaya. Ini saudaranya David kayaknya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kau tidak pernah kecewa. Dan ingat baik-baik betapa baiknya Tuhan kepada kita. Amin. Sampai di sini sambutan saya. Selamat berjuang kawan-kawan. Sampai bertemu di mana? Di mana? Bila namamu tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah. Amin. Sekian dan terima kasih. Persembahan pujian dari alumni Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih. Waktu dan tempat disilahkan.
Penutup. Pada saat ini kita berada di penghujung acara. Kita menyanyikan lagu pujian Hormat bagi Allah Bapa. Hadirin kami undang berdiri. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam kekekalan kasih-Mu, Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Dan pada hari ini di penghujung dari seluruh rangkaian acara wisuda yang ke-20 dari sekolah kami, Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih, pujian dan penghormatan, hormat yang tiada taranya kami persembahkan kepada Allah Bapa di surga. Oleh karena kebaikan-Mu sudah kami rasakan dan nikmati dalam seluruh rangkaian ibadah ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami masih memohonkan kepada-Mu perlindungan-Mu yang sempurna, penjagaan-Mu nyata dalam kehidupan kami semua, secara khusus tercurah berkat Tuhan bagi sekolah kami STT IKSM Santosa Asih, supaya masih ada hari-hari berikut, tahun-tahun yang akan datang. Kami akan melaksanakan upacara-upacara yang sama, semakin semarak dan semakin meriah, semakin banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang boleh dididik dan dipersiapkan melalui sekolah kami ini. Terpujilah Kau ya Bapa. Kami akan mengakhiri seluruh acara ini, dan kami memohon biarlah kiranya berkat yang melimpah dari tangan Allah Bapa di surga tercurah atas kehidupan kami semua. Kasih sayang, kebaikan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami menjadi pengalaman hidup kami hari demi hari. Dan Engkau ya Allah Roh Kudus, pimpin dan tuntunlah kami supaya kami menemukan padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang di jalan-jalan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penutupan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih oleh Ketua Dr. Ulis Saud P. Nainggolan, MTH. Sidang terbuka STT IKSM dengan agenda wisuda sarjana dan pasca sarjana dengan ini dinyatakan ditutup. Prosesi akademika Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih. Hadirin kami undang berdiri.
utama. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, wisudawan, wisudawati, dimohon kembali memasuki ruangan karena kita akan melakukan foto bersama.